Ya, selamat pagi semuanya anak-anak STTHK yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru cintai. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan berbagi informasi bagaimana cara pengisian formulir pemantauan kesehatan anak di lingkungan Puskesmas Tegal Barat tahun 2020. Jadi nanti kalian semuanya nanti akan mendapatkan link yang akan dibagikan dari sekolah. Silakan nanti link tersebut kalian buka linknya, nanti langsung diklik linknya. Sambil menunggu ini dilihat, silakan kalian tuh perhatikan. Di sini nanti akan muncul formulir pemantauan kesehatan anak usia sekolah di wilayah Puskesmas Tegal Barat tahun 2020. Nah, di bawahnya itu ada tanda bintang tulisan wajib berwarna merah. Nah, makanya nanti yang ada tanda bintang itu berarti wajib diisi. Kalau misalnya kurang satu pun itu tidak akan bisa terkirim. Makanya diperhatikan baik-baik nama sekolah. Nanti kalian bisa pilih, klik ada tanda panah, ada tanda segitiga paling kecil bawah itu pilih, kalian diklik, pilih STTHK. Di scroll ke bawah itu ada tulisan STTHK, silakan diklik STTHK. Nama lengkap silakan kalian tulis nama lengkap kalian semuanya menggunakan huruf kapital. Misalnya di sini Pak Guru akan contohkan namanya yaitu Sutikno. Kelasnya silakan pilih, Pak Guru akan pilih kelas 3 misalnya. Nik silakan untuk mengisi nik yaitu nomor induk keluarga, silakan kalian bisa melihat pada kartu keluarga, silakan bisa menanyakan kepada orang tua kalian masing-masing ya. Itu dilihat di kartu keluarga. Misalnya di sini Pak Guru akan tulis 332815000000 berapa. Ini ditulis tanggal lahirnya, silakan sesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Di situ pada segitiga atas di bawahnya tulisan Sabtu itu silakan itu diklik untuk bisa memilih tahun terlebih dahulu. Misalnya di sini Pak Guru akan mencontohkan yaitu tahun kelahiran misalnya tanggal 1 Januari 2012. Maka klik setel akan muncul tanggal 1 bulan 1 tahun kelahiran 2012. Maka di bawahnya itu ada umur, berarti umurnya yaitu 8 tahun karena sekarang itu tahun 2020. Bawahnya silakan pilih jenis kelamin, misalnya laki-laki diklik laki, perempuan diklik perempuan. Berat badan itu yang sekarang misalnya 45 kg, tinggi badannya itu misalnya 145 cm. Kecamatan ini adalah kecamatan tempat tinggal kalian masing-masing. Karena tempat tinggal Pak Guru di Kecamatan Tegal Timur, maka ditulis Kecamatan Tegal Timur. Ini sesuai alamat kalian masing-masing ya. Kelurahan, maka Pak Guru yaitu Kelurahan Kejambon. RT-nya RT 3, Pak Guru tulis RW 6. Nah, sekarang kalian tinggal mengisi kuesioner ataupun apa yang akan kalian klik di sini karena ada beberapa pertanyaan di sini. Misalnya yang pertama, apakah warna bagian dalam kelopak bawah mata kamu? Misalnya kalau pucat diklik pucat. Ini harus diisi sesuai kejujuran kalian masing-masing. Jangan ada yang tidak jujur ya. Nah, klik misalnya kalian itu merah muda, klik merah muda. Dan gejala atau tanda anemia, apakah kamu sering merasa gejala seperti ini, misalnya pusing atau pingsan? Misalnya pusing atau pingsan, tidak ya, klik tidak. Mudah mengantuk, tidak. Sering kunang-kunang, tidak. Susah berkonsentrasi, misalnya kalau susah tulis susah, kalau tidak tulis tidak. Ini Pak Guru hanya sebagai contoh saja. Kesehatan mata misalnya mata perih, tidak ya tidak. Misalnya matanya itu tidak perih, tidak dapat melihat atau membaca dengan baik, kabur dengan jarak tertentu, tidak dapat melihat. Misalnya kalau kalian klik iya ya iya, tidak ya tidak.
menggunakan kacamata, nah ini bisa dipilih salah satu. Kalau kalian menggunakan kacamata, silakan pilih kacamata. Kalau tidak, itu dipilih tidak. Selanjutnya yaitu mata juling. Kalau seandainya kalian itu menggunakan mata juling, itu diklik salah satu. Kalau tidak, itu tidak dapat membedakan warna dengan baik. Ya, silakan dipilih salah satu saja. Kesehatan telinga atau pendengaran, tidak merespon bila ada suara keras, dan itu diklik. Pak Guru di sini hanya akan mengklik sebagai contoh saja. Ya, tapi untuk pengisian kalian semuanya itu disesuaikan dengan keadaan kalian itu masing-masing. Kesehatan gigi dan mulut. Nah, apakah gigimu ada yang berlubang? Nah, misalnya tidak. Apakah gigimu yang paling ujung itu pojok berlubang? Tidak. Apakah berlubang besar? Tidak. Apakah lubangnya parah? Tidak. Apakah gigimu terlihat kotoran berwarna kuning? Tidak. Apakah gusimu mudah berdarah? Tidak. Apakah gusi kamu banyak bengkak dan terasa sakit? Tidak. Apakah kamu menggosok gigi sehari 2 kali? Kalau satu hari 1 kali ya diklik. Misalnya iya, itu iya. Nah, di bawahnya kesehatan jantung dan paru-paru itu ada 4 isian. Silakan pilih salah satu saja. Tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau selalu, itu silakan dipilih salah satu. Apakah kamu merasa sesak napas? Kalau tidak pernah, diklik tidak pernah. Kalau kadang-kadang, diklik kadang-kadang. Nah, ini hanya satu jawaban, tidak bisa 4 dipilih semuanya ya. Nah, pilih. Kalau misalnya kamu di sini apakah kamu merasa nyeri dada? Misalnya kadang-kadang, klik kadang-kadang. Itu tidak bisa dipilih 2 ataupun 3 di sini. Apakah kamu mudah merasa lelah? Nah, tidak ya tidak. Nah, di sini apakah kesehatan diri? Apakah kuku kamu panjang? Oh, tidak. Apakah kuku kamu hitam? Tidak. Apakah rambutmu bebas dari kutu? Iya. Apakah kamu keramas seminggu 3 kali? Iya, misalnya 10 kali seminggu. Ya, pokoknya diklik sesuai dengan yang ini. Dan apakah kamu memiliki masalah kulit? Nah, tidak ya tidak. Dan kesegaran jasmani, kamu itu kurus, sedang, atau gemuk? Nah, pilih salah satu di sini. Apakah kamu merasa gejala seperti ini? Flu atau pilek? Misalnya tidak. Nyeri tenggorokan, batuk, sesak napas, demamnya 37,3 derajat. Silakan nanti kalian itu di rumah itu bisa dicek dengan menggunakan termometer gun atau dengan termometer yang lainnya ya. Apa kamu itu diare? Itu diklik tidak. Kalau misalnya tidak atau iya, diklik tidak. Tidak merasakan bau atau rasa? Tidak merasakan. Tidak. Apakah kamu keluar rumah selama pandemi COVID-19? Nah, di sini ini ada 4 jawaban, tapi dipilih salah satu saja. Kalau kamu mau selalu di rumah, diklik selalu di rumah. Selalu keluar rumah hanya untuk sekolah atau belajar, diklik ini, pilih salah satu saja. Keluar rumah bila ada keperluan, misalnya membantu keluarga membeli bahan pangan atau obat, ini pilih salah satu saja. Nah, jika kamu keluar rumah, apakah kamu menggunakan masker? Iya. Jaga jarak, iya. Mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer? Iya. Langsung mandi dan mengganti pakaian? Iya. Nah, setelah selesai, di bawah itu ada tulisan kirim, maka kamu itu dilihat bisa di bagian paling bawah itu ada tulisan kirim. Silahkan diklik kirim. Kalau sudah diklik kirim, ini tandanya kalian tuh sudah mengirimkan pengisian formulir pemantauan kesehatan anak, dan nanti disitu akan direspon. Dan begitu saja informasi pengisian formulir pemantauan kesehatan dari Pak Tikno. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dalam pengisian formulir pemantauan kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi dengan Pak Tikno. Dadah semua. Oke.